salam sejahtera kepada Bapak atau Ibu dosen atau tutor yang saya hormati. Kenalkan kembali, nama saya Dana Mulyana dengan NIM saya 05296782 dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 3 saya. Jika pada tugas sebelumnya kita hanya menggunakan if, pada tugas kali ini kita akan mengkombinasikan operator statement if dan juga array untuk menyimpan data gaji dan presentasi lembur. Oke, mungkin sebelum kita ke VS Code-nya, mungkin kita akan cek terlebih dahulu untuk di di e-learning-nya ya, untuk soalnya. Oke, untuk soalnya di algoritma dan pemrograman tugas 3 ini kita seperti sebelum-sebelumnya kita bikin program sederhana yang tadi yang cuma kemudian kita tambahin array dan if statement ya. Dan if array. Jadi di sini ada perusahaan, golongan, gaji, dan ini mungkin kita langsung aja ya ke VS Code-nya untuk mengerjakannya. Oke, di sini kita sudah aku sudah buatkan program main Java ya buat awalannya di sini. Mungkin kita langsung aja. Di sini kita harus import ya. Di sini kelas kita harus mengimport Oke, di sini kita mengimport Java Utility Scanner di sini untuk agar kita bisa menginput ya di dalam terminalnya. Terus kita akan mendeklarasikan input ini. Kita ngambilnya dari sistem inputnya. Soalnya ini ada dua. Oke, kita sudah mendeklarasikan input. Sekarang kita akan mendeklarasikan arraynya ya di sini, yaitu array untuk gajinya. Kita pakai double untuk gaji. Di sini ada kurung siku ya buat array. Kita pakai kurung awal. Di sini untuk gajinya ada di 5 juta, 6 juta setengah sama 9 juta 500. Terus di sini kita juga pakai double lagi untuk lemburnya ya. Kita di sini isi persentase ya, persentase 0,30 berarti itu 30%, 0,32 berarti itu 30%. Oke, untuk deklarasi array seperti ini ya, ada array gaji, array lembur ya. Di sini array gaji ini dan array lembur ini adalah persentase lemburnya ya. Di sini kan ada persentase lembur. Oke, mungkin sekarang kita lanjut ke bikin variabel sementara ya untuk menyimpan indeks array yang terpilih. Oke, kita sudah bikin variabel sementara, kita lanjut ke proses inputnya ya di sini. Jadi kita tadi aku sudah buat persentase lemburnya ya.
buat proses inputnya. Di sini kita review ya. Di sini aku udah di sini ada sistem output ini buat nampilin ke konsol ya. Nah, di sini ada input untuk mendapatkan golongan ya dari user input. Terus di sini juga ada input jam lembur ya. Ini ada instruksinya jam lembur, jadi berapa jam orang tersebut lembur. Nah, di sini ada if statement untuk mendapatkan indeks gaji. Kalau user ketiknya A, maka dia akan mengambil array data gaji 0 ya. Gaji 0 itu arahnya apa? Arahnya yang 5 juta. Dan seterusnya, di sini ada B dan C. Dan kalau tidak ada tidak menentukan jam lemburnya alias dia ngasal ya, misalkan D gitu ya untuk golongannya, maka itu akan error ya, karena golongannya nggak valid, jadi nggak masuk ke golongan A, B maupun C. Nah, di sini ada statement if kedua, yaitu buat menentukan indeks lembur. Kalau misalkan dia ngeklik jam lemburnya misalkan 1 jam, maka dia akan masuk ke indeks 1 dan seterusnya ya. Kalau lebih dari 5 jam berarti masuk ke indeksnya keempat. Nah, untuk di sini terus berikutnya ada di sini perhitungan ya untuk mendapatkan gaji pokok dari array gaji. Kita ambil array gajinya. Terus di sini kita ambil indeks gajinya dari yang tadi kita statementin ya. Kita indekskan di sini pakai variabel sementara. Berikutnya di sini kita cek nih, ada nggak jam lemburnya. Kalau ada, maka kita juga tambahkan persentasenya ya di sini. Kalau nggak ada, berarti ini tetap 0 ya untuk persentasenya. Nah, di sini juga ada perhitungan uang lemburnya ya, gaji pokok dikali persentase dan total penghasilan itu dari gaji pokok ditambah uang lemburnya. Dan maka hasilnya akan muncul. Mungkin kita langsung coba aja ya. Di sini kita running. Nah, di sini akan muncul ya di terminal, disuruh masukkan golongan ya. Misalkan aku masuknya ke golongan A di sini. Golongan A jam lemburnya berapa? Wah, ternyata aku tidak lembur ya. Maka untuk penghasilannya tetap di 5 juta karena tidak ada gaji lemburnya. Tapi kalau kita coba untuk golongan A tapi jam lemburnya misalkan 3 jam, maka untuk golongan A untuk jam lembur 3 jam ini itu persentase lemburnya 34% ya. 34% itu gaji pokoknya 5 juta, gaji lemburnya di 1.700.000. Maka penghasilannya di 6.700.000 gitu. Atau enggak kita misalkan coba golongannya ngasal ya. Golongannya ngasal misalkan Z, golongan Z. Maka ini akan error ya. Itu. Demikian penjelasan saya mengenai penerapan array dan kombinasi dengan if dan operator pada pemrograman bahasa Java di program studi algoritma dan pemrograman. Terima kasih banyak atas pelatihan dan bimbingan Bapak Ibu dosen. Mohon maaf kalau ada salah perkataan. Sampai jumpa.